Sebelumnya kalau saya cari lihat, ini milenial memang sudah ada dari dulu berperan untuk masuk ke kelompok terorisme. Entah itu kayak waktu itu saya pernah baca ada seorang wanita, dia ngasih doktrin ke keluarganya, akhirnya keluarganya semua pindah. Iya. Gitu kan. Waktu itu pemuda di Aceh belajar di Turki, hampir pindah juga gitu kan. Nah, Habib ngelihat hal ini kayak gimana tuh? Lihat fenomena ini yang Habib rasakan kayak gimana? Iya, itu bisa jadi pertama adalah pengaruh media sosial ya. Karena media sosial itu kan mayoritas adalah anak muda pengguna media sosial dan penyimak media sosial. Itu riset-riset, misalnya riset We Are Social 2019 itu menyebutkan umurnya 18 sampai 32 tahun. Nah, karena itu kemudian indoktrinasi intoleransi oleh gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme itu sangat gencar di media sosial. Sehingga kemudian banyak anak muda yang ke-distract sama itu. Nah, ini biasanya relatif tidak dilakukan oleh kelompok yang toleran di media sosial. Media sosial itu dikuasai oleh kelompok-kelompok intoleran. Karena itu perlu kelompok-kelompok toleran itu hadir di media sosial secara kreatif. Karena anak muda itu labil banget, sehingga dia mudah aja digocek untuk jadi ini jadi itu. Ya sama aja kan digocek untuk jadi fans sepak bola, penyanyi, grup band dan lain sebagainya kan mudah. Semudah itu juga digocek untuk jadi radikal, teroris. Karena bagaimanapun menjadi radikal dan teroris itu kan jawaban bagi orang-orang yang krisis eksistensi. Orang yang krisis eksistensi nggak bisa mewujudkan eksistensinya secara baik, positif, maka dia akan mewujudkan eksistensinya secara negatif. Contoh lah, kalau belum jadi teroris atau ekstremis, paling nggak knalpotnya jadi brong dulu lah, untuk mendapat perhatian. Benar. Atau plat nomornya dibikin kayak nama pacarnya. Benar. Terus nulis-nulis di sini nama pacarnya. Iya, pakai tato nama pacarnya atau ditulisin bahkan dilukai. Itu kan krisis eksistensi. Nah, terorisme itu juga masuknya bisa di sana. Agar mendapat perhatian ya udah melakukan tindak terorisme. Kemudian yang juga menjadi catatan bagi saya terkait tindak terorisme oleh anak muda adalah karena generasi milenial itu masih belum kuat pemahaman keagamaannya, khususnya kalangan urban. Kalangan urban kosmopolit itu kan biasanya gak nyantri ya. Nyantrinya biasanya di kafe, di Starbucks, coba di kafe toleransi tuh. Masalahnya kan di kafe-kafe yang gak jelas, nongkrong gak jelas. Kemudian di tongkrongan itu mereka pakai narkoba, minimal ngelem. Akhirnya ngedrop mereka ngerasa bukan siapa-siapa. Akhirnya mereka disuruh hijrah kemudian ada yang memasukkan doktrin intoleransi melalui itu. Lu sudah banyak banget nih dosanya, kalau lu ingin cuci dosa maka lu harus jadi teroris. Benar. Harus mati syahid, hanya itu jalan keluarnya. Jihad. Nah, kita kan pernah berkesempatan Beb buat wawancara narasumber, yaitu adalah para mantan terorisme gitu. Nah, saat kita wawancara mereka, ini semuanya serempak ngomong gitu bahwa hati-hati milih guru agama. Guru agama yang menyesatkan, ini mempropagandakan si terorisme ini lewat tadi jihad, bahwa kamu kalau misalnya mau short way gitu ya ke surga, jihad. Caranya gimana? Ya itu dengan melukai yang menurut mereka adalah bertentangan sama mereka gitu. Itu Bib. Nah, tapi sebenarnya jihad ini tuh dimaknainya itu seperti apa? Pertama, tadi udah digarisbawahi bahwa yang bertentangan dengan dirinya. Iya. Berarti kita tuh punya kan hati dan pikiran yang jelas-jelas menolak konsep jihad yang disalah tafsirkan dengan kekerasan itu. Makanya perlu kehadiran hati dan pikiran yang kritis. Hati yang tulus dan pikiran kritis dalam setiap kehidupan ketika kita menerima informasi. Even itu informasi agama dan dari guru agama yang kita hormati. Kemudian jihad itu apa? Pertama, prinsip jihad itu tidak jahat. Jihad itu tidak jahat, itu dulu. Dan kemudian jihad itu bukan berarti harus mati. Jihad itu adalah jalan hidup. Maka
siapa orang yang melakoni jalan hidup tertentu, maka berarti dia jihad. Apa makna jihad dalam Islam? Jihad itu artinya berupaya sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan atas nama Allah. Gitu. Okay. Maka segala bentuk kebaikan yang kamu lakukan secara sungguh-sungguh untuk Tuhan itu adalah jihad. Kamu sungguh-sungguh belajar, kamu sungguh-sungguh bekerja, kamu sungguh-sungguh berdakwah, kamu sungguh-sungguh dalam bikin konten bagi kebaikan. Yeah. Bukan hanya dakwah, konten untuk memberikan hiburan, kebaikan semua. Itu maka itu adalah jihad. Saya pernah punya beberapa video dulu di Jeda Nulis tentang jihad itu apa sih. Saya nggak bicara tentang konsepnya, tapi langsung ngasih contoh. Contohnya Pak Agus B di Balikpapan. Itu menurut saya jihadis sejati. Dia itu menanam mangrove di pesisir pantai Balikpapan ribuan kilometer untuk menahan air agar tidak masuk ke Balikpapan, karena beberapa tahun yang lalu air masuk ke Balikpapan dan kemudian banjir karena mangrove-nya ditebangin oleh para pengusaha di sana. Okay. Akhirnya dia menanam pakai tangan sendiri, pakai biaya sendiri, sampai jadi gerakan setelah 18 tahun. Ini jihad bagi saya, usaha sungguh-sungguh untuk menyelamatkan orang dari banjir atau tsunami laut. Jadi semua langkah-langkah sungguh-sungguh untuk kebaikan itulah jihad. Tapi semua langkah-langkah yang betapapun diniatkan untuk Tuhan, tapi itu jahat, maka itu justru antitesa dari jihad. Itu bukan jihad, itu namanya jahat. Benar. Karena prinsip dalam Islam itu adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa diri sendiri atau orang lain. Siapa yang menyakiti apalagi membunuh satu nyawa, kata Allah dalam Al-Quran, itu setara membunuh dan menyakiti seluruh umat manusia. Jadi gak ada ceritanya jahat itu menyakiti, ceritanya jihad itu menyakiti dan apalagi membunuh. Itu namanya jahat, bukan jihad gitu. Jadi jihad itu ya jalan kebaikan. Makanya Nabi Ibrahim pernah ditegur sama Allah dalam salah satu riwayat hadis qudsi. Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan orang ateis, minta makan karena kelaparan, umurnya 70 tahun. Tapi kemudian kata Nabi Ibrahim, saya ini penyebar tauhid, keesaan Tuhan. Ya kamu nyembah Tuhan dulu baru saya kasih makan. Gak enak, ini rezeki dari Tuhan, masa dikasih ke orang yang gak nyembah Tuhan. Kata dia, enggak, saya gak mau nukar keateisan saya dengan sepiring nasi. Akhirnya dia pergi. Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Kata Allah, wahai Ibrahim, orang itu umurnya 70 tahun. Selama 70 tahun dia bisa hidup karena saya kasih makan, meskipun dia ateis. Minta makan sekali ke kamu ditolak atas nama saya. Akhirnya Nabi Ibrahim kejar dia dan kasih makan dia. Banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan padahal dia bertentangan dengan Tuhan. Itu poinnya. Seolah-olah kalau dia marah, Tuhan marah. Kalau dia kesel, Tuhan kesel. Kalau menurut dia begitu, seolah-olah itu menurut Tuhan. Itu klaim-klaim yang menyesatkan. Karena itu daripada klaim-klaim menyesatkan itu, baiknya sih merasa tersesat saja. Benar. Seolah-olah, ini pendapat saya. Ya, kalau benar silakan ikuti. Kalau nggak benar jangan diikuti. Begitu kata para imam-imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali. Seperti itu bilangnya. Kalau kamu menemukan kebenaran, silahkan ambil. Madhab saya benar tapi mungkin salah, madhab orang lain salah tapi mungkin benar.